Dan untuk mengulas fenomena kepala daerah yang terjerat korupsi sudah bergabung bersama kami Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto, dan kita juga sedang berusaha menghubungi pihak KPK namun belum bisa bergabung bersama kami sore hari ini. Saya akan ke Mas Agus. Mas Agus, sampai detik ini kami rekan media masih mencoba menerka-nerka penangkapan dari Nurdin Abdullah ini terkait kasus apa. Kalau dari analisis ICW seperti apa? Ya, bicara soal kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, kalau menurut catatan ICW cukup banyak ya modusnya ya. Bisa terkait dengan praktek pengadaan barang dan jasa gitu ya, atau terkait dengan suap jual beli jabatan, bisa terkait dengan izin. Kalau di beberapa media yang sempat muncul kan ada berbagai kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sipil ya di Sulawesi Selatan. Kalau terkait dengan infrastruktur, kemudian juga yang sempat ramai juga terkait dengan izin-izin sumber daya alam gitu, terkait penambangan itu juga cukup ramai kemarin. Baik Mas Agus, kalau menurut Anda dari Nurdin Abdullah sendiri ini dikenal sebagai sosok yang menjadi teladan. Kalau dari hasil analisis ataupun penelitian dari ICW, apa celah yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah hingga akhirnya terciduk KPK? Ya, ini kan masih belum jelas ya, karena KPK juga belum melakukan expose, dan posisi Pak Nurdin juga statusnya belum ada kepastian apakah dia sebagai saksi atau sebagai tersangka. Nah, kalau nanti dipastikan sudah sebagai tersangka, tentu ini akan menjadi pukulan berat ya bagi yang bersangkutan, karena bagaimanapun Pak Nurdin dianggap sebagai sosok atau tokoh, baik ketika dia menjadi akademisi ataupun dia ketika menjadi bupati di Bantaeng, kemudian menjadi gubernur. Dia kan menjadi sosok yang dianggap inovatif, kemudian anti korupsi. Nah, tentu ini menjadi anti klimaks sebenarnya buat Pak Nurdin gitu ya. Nah, seharusnya kan dia bisa menjadi role model. Tapi lagi-lagi kita berhenti dulu sampai tahap nanti mungkin malam ya, KPK bisa menjelaskan apa sebenarnya status Pak Nurdin, karena ini kan masih jadi polemik ya. Di satu sisi yang muncul itu terkait dengan OTT, tapi di sisi lain jubirnya bilang dari pihak Pak Nurdin bahwa itu dijemput untuk dimintai keterangan gitu. Jadi kita masih harus menunggu sebenarnya statusnya seperti apa. Baik, Pak Agus, ketika seorang pejabat, apalagi sekelas gubernur, itu dibawa oleh KPK ke Jakarta untuk diperiksa, itu biasanya hampir bisa dipastikan akan naik statusnya menjadi tersangka, mengingat kehebohan yang akan muncul di media massa. Kalau untuk Pak Nurdin Abdullah sendiri, kalau dari ICW itu seperti apa? Untuk kali ini apakah hanya dipanggil sebagai saksi atau ada kaitan dengan kasus tertentu, mengingat kehebohan yang saat ini terjadi? Ya, saya tidak mau berspekulasi ya, karena memang sampai saat ini belum ada kepastian kasusnya apa, statusnya apa. Tapi dari beberapa kasus yang sebelumnya sempat terjadi, misalnya dijemput di bandara dan lain-lain, memang kemudian ada peningkatan status menjadi tersangka. Lagi-lagi saya berharap sih sebenarnya ada kepastian dulu soal statusnya gitu, sehingga publik bisa benar-benar objektif. Karena di sisi lain kalau kemudian KPK sembrono, ini justru akan si malakama buat KPK-nya, dan ya ini Dewan Pengawas pasti nanti akan marah sama pimpinan nih. Baik. Terima kasih Pak Agus Sunaryanto dari Indonesia Corruption Watch telah bergabung bersama kami di iNews Sore.